Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Diyunia Rahmawati dari Prodi PGPAU tahun 2026 dengan nomor NIM 8606641348. Izinkan saya untuk menjelaskan untuk materi kuliah dari filsafat ilmu tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai fondasi filsafat ilmu, di mana pada pemaparan saya kali ini akan menjelaskan tentang objek kajian ilmu, cara memperoleh ilmu, dan nilai penggunaan ilmu. Dalam memahami filsafat ilmu, dapat dijelaskan bahwa filsafat ilmu adalah studi mendalam tentang dasar, metode, dan tujuan ilmu pengetahuan. Cabang filsafat ilmu ini mengkaji bagaimana pengetahuan ilmiah terbentuk, divalidasi, dan diterapkan. Fondasi filosofi sangat penting dalam pengembangan ilmu, karena memberikan kerangka berpikir yang sistematis, memastikan kejelasan konseptual, dan mengarahkan penelitian pada tujuan yang bermakna bagi kemanusiaan. Pada objek kajian ilmu atau disebut dengan ontologi, pengertian ontologi merupakan studi tentang apa yang ada dan hakikat realistis yang dikaji oleh ilmu pengetahuan. Ontologi menjawab pertanyaan fundamental atau pertanyaan-pertanyaan dasar. Apa yang menjadi objek kajian ilmu dan bagaimana hakikat keberadaannya? Contoh objek kajian yaitu kepada realistis fisik. Contohnya adalah alam. Apakah alam itu ada? Apakah materi yang diberikan itu ada? Lalu yang kedua, realitas sosial. Masyarakat, apakah itu masyarakat? Lalu kebudayaan, apakah itu budaya? Dan realitas mental, di mana contohnya adalah apakah itu pikiran, bagaimana, apakah itu kesadaran, dan selanjutnya terkait tentang epistemologi. Epistemologi adalah metode memperoleh ilmu. Kalau ontologi tadi kita membahas terkait tentang apa sih kajian ilmu itu. Nah, kalau epistemologi itu adalah metode memperoleh ilmu, bagaimana ilmu itu didapatkan. Di mana untuk memperoleh sebuah ilmu, kita harus dapat mengobservasi secara sistematis terhadap fenomena, eksperimen terkontrol, penalaran logis secara deduktif dan induktif, serta verifikasi melalui pengujian berulang. Nah, untuk cara menguji kebenarannya, apakah ilmu itu layak dan benar, maka perlu diadakan yang namanya falsifikasi untuk menguji ketahanan teori. Lalu ada validasi melalui bukti empiris dan konsistensi logis antara proposisi ilmiah. Aksiologi adalah nilai dan tujuan ilmu. Kalau epistemologi tadi adalah cara kita mendapatkan ilmu, kalau aksiologi itu nilai dan tujuan ilmu tersebut. Apakah di dalam ilmu itu terdapat beberapa nilai-nilai dan tujuannya. Dalam aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu pengetahuan. Pertanyaan utamanya, mengapa ilmu itu digunakan? Apa manfaat dan dampak etisnya bagi kehidupan manusia? Nah, aksiologi berperan penting dalam memastikan bahwa ilmu pengetahuan berkontribusi positif bagi masyarakat dan tidak disalahgunakan. Ilmu harus memiliki nilai kebermanfaatan dan menjunjung tinggi etika dalam penerapannya. Terkait keterkaitan antara tiga fondasi, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, di sini dapat saya jelaskan bahwa ontologi itu menentukan objek dan realitas yang menjadi fokus kajian ilmu pengetahuan. Tanpa kejelasan ontologis, ilmu tidak memiliki landasan objek yang jelas untuk diteliti. Epistemologi menentukan cara memperoleh dan menguji kebenaran ilmu, sementara aksiologi memastikan nilai dan tujuan penggunaan ilmu bermanfaat bagi kemanusiaan.
Nah, implikasi fondasi filosofi dalam ilmu yaitu yang pertama, memahami objek kajian, memperjelas fokus penelitian dan menentukan arah investigasi ilmiah yang tepat sasaran. Yang kedua, metode epistemologi itu meningkatkan kualitas pengetahuan dan validitas hasil penelitian melalui pendekatan yang sistematis. Ringkasannya, kalau ontologi dan epistemologi menjawab pertanyaan apa yang dikaji oleh ilmu, menentukan objek dan hakikat realitas, epistemologi menjelaskan bagaimana ilmu diperoleh dan diuji melalui metode observasi, eksperimen, dan verifikasi, sedangkan untuk aksiologi mengkaji nilai dan tujuan penggunaan ilmu untuk memastikan manfaat etis bagi masyarakat. Keterkaitan ketiga fondasi ini membangun dasar yang kuat bagi filsafat ilmu pengetahuan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.